Shalom saudara sekalian, hari ini Kamis 4 Juni 2026, Yohanes 7 ayat 13 sampai 15, kemudian 26 sampai 34 dan pasal 17 ayat 24 menjadi perenungan kita hari ini saudara ya. Dalam renungan kita kemarin terdengar bisik-bisik, ada yang setuju dengan pengajaran Yesus dan sebagian tidak setuju. Suasananya itu seperti digambarkan dalam ayat 13, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 14, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka mereka heran, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar, saudara ya. Mereka kaget, heran dengan pengetahuan Yesus yang sangat luas dan dalam, karena di mata mereka Yesus itu hanyalah seorang tukang kayu, anak seorang tukang kayu. Tidak ada sama sekali hikmat dari atas yang memikirkan Yesus adalah dari sorga, karena Yesus mengajar cukup leluasa saat itu, saudara ya. Padahal rencana untuk membunuh Yesus sudah kedengaran luas. Maka muncullah kalimat di ayat 25. Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah para pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Cukup aneh saudara kesimpulan ini. Sementara jelas sekali saat Herodes bertanya kepada ahli Taurat tentang Mesias yang akan lahir, mereka dengan tegas menjawab, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi aneh juga kesimpulan mereka bahwa Mesias tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Saudara, dalam respon ini Yesus berkata dalam ayat 28, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, kata Yesus, kenal Bapanya, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mendengar itu semua orang banyak itu marah, sorry ya, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Jadi selalu ada yang percaya kepada Yesus di antara orang yang tidak percaya. Puji Tuhan, saudara ya. Ayat 33, maka kata Yesus, tinggal sedikit saja aku bersama-sama dengan kamu, dan sudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Oh saudara, ini penting sekali saudara ya. Tuhan Yesus mengunci pintu sorga kepada mereka. Mereka nggak ngerti maksudnya. Itu kepada orang yang bukan umatnya. Dan Tuhan menutup pintu sorga dari mereka. Saudara, ini mengerikan sekali. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yesus berada di sorga. Mereka tidak akan bisa ke sorga, saudara ya. Saudara, ini beda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam doanya di Yohanes 17. Yesus mengatakan dalam ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, sebab mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Saudara, itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, saudara ya. Doa Yesus, kerinduan Yesus adalah supaya semua umatnya bersama-sama dengan Dia. Tapi kepada orang tidak percaya, kamu tidak akan dapat datang kepadaku, ke rumah Bapakku. Saudara, berbahagialah kita semua yang percaya kepadanya, karena Yesus mau semua orang percaya kepadanya. Di mana Yesus berada, kita juga berada di sana, di rumah Bapa, di sorga. Amin saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.